Perkenalkan, saya Sumiati SPD, CGP dari Kabupaten Rotendao Angkatan 7. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan guru kelas 1. Perkenalkan, guru yang akan saya supervisi. Silakan Ibu. Baik, perkenalkan nama saya Hadijah Binti Baco, saya guru kelas 1 di SD Negeri Papela. Terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah juga. Oke, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Ya, adapun tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah untuk melakukan persiapan awal kegiatan pembelajaran agar Ibu nanti waktu kegiatan pembelajarannya itu lebih siap dan percaya diri sehingga Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid Ibu di kelas. Oke, yang kedua itu adapun tujuan supervisi nanti yang akan saya lakukan di kelasnya Ibu adalah untuk mengevaluasi jalannya atau proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Oke, ini pada kegiatan pra-observasi ini Ibu ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Ibu ya. Yang pertama, pada kegiatan pembelajaran nanti apa tujuan yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, adapun tujuan yang ingin saya capai ada 3. Yang pertama itu dengan membaca nyaring siswa dapat mengenalkan huruf vokal dan konsonan A sampai dengan Z. Kemudian yang kedua dengan membaca nyaring siswa dapat membaca kata tentang anggota tubuh atau yang berkaitan dengan benda lainnya. Yang ketiga dengan membaca kata siswa dapat menuliskannya kembali. Oke, ada 3 ya Bu ya. Oke, yang pertama itu tadi dengan membaca nyaring siswa dapat melafalkan vokal dan konsonan A sampai Z. Oke, yang kedua dengan membaca nyaring siswa dapat membaca kata tentang anggota tubuh atau bagian lainnya ya Bu, atau benda lainnya. Terus yang ketiga dengan membaca kata siswa dapat menuliskan kembali. Itu ya Bu ya. Oke. Terus yang kedua pembelajaran nanti yang Ibu lakukan itu Ibu mau kembangkannya di area apa? Baik Ibu, saya akan mengembangkannya di 2 area. Yang pertama itu area pengetahuan yang nanti akan saya fokuskan di membaca atau melafalkan kata. Kemudian yang kedua itu yang ingin saya kembangkan di area keterampilan, yaitu saya memfokuskan anak agar bisa menulis kembali kata-kata yang sudah diucapkan. Jadi ada 2 ya Bu ya, di pengetahuan dan di keterampilan. Ya. Pengetahuan itu siswa dapat membaca nyaring, gitu ya Bu ya. Terus yang kedua di keterampilan bisa menuliskan kembali. Ya. Nah, yang berikut itu tentang rancangan pembelajaran yang Ibu sudah siapkan. Mungkin metodenya apa, terus medianya ada kok, atau strateginya itu bagaimana Bu? Baik, yang pertama adapun media yang saya gunakan itu ada 3, yaitu saya menggunakan kartu huruf yang sudah saya siapkan, kemudian saya menggunakan buku paket yang berhubungan dengan materi saya, dan yang ketiga saya menggunakan LKPD. Oh, jadi nanti medianya itu ada buku paket, ada kartu huruf, dan Ibu menyediakan LKPD. Ya, Terus sekali Bu. Oke, atau strateginya Ibu bagaimana? ya, adapun strategi saya menggunakan 2 strategi, ini strategi pembelajaran diferensiasi, kemudian terintegrasi kompetensi sosial emosional. Ya, jadi nanti Ibu menggunakan diferensiasi dengan integrasi KSE yang Bu ya. Oke. Jadi mungkin diferensiasinya itu seperti apa Bu? Ya, baik, nanti saya akan membagikan siswa saya dalam 3 kelompok, kemudian saya akan membaginya menurut tingkatan pengetahuan. Oh, gitu. Oke, baik Bu. Jadi kegiatan pembelajaran yang Ibu uraikan tadi kapan Ibu akan laksanakan? Baik, saya akan menyampaikannya di hari Sabtu tanggal 29 April tahun 2020. Oke.
29 April tahun 2023. Berarti hari Sabtu Bu ya? Iya. Ya, hari Sabtu. Oke, jadi nanti hari Sabtu pada tanggal 29 April saya akan masuk di kelasnya Ibu untuk melakukan supervisi ya Bu ya. Oke, dan saya akan mencatat segala kegiatan Ibu yang Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran. Jadi ini sudah di akhir waktu kegiatan kita praobservasi ya Bu ya, di percakapan ini. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan, Ibu sudah dapatkan pada hari ini? Terus bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan percakapan pada siang hari yang cerah ini? Baik Ibu, dari perasaan saya merasa sangat senang, saya merasa percaya diri, kemudian saya juga merasa senang itu karena saya bisa merasa terbantu dengan kehadiran rekan saya sebagai seorang CGP ini. Dengan demikian, sebelum saya memulai pembelajaran di dalam kelas saya lebih mempersiapkan diri dengan baik, saya juga menambah wawasan, mempersiapkan segala sesuatunya dan meminimalisir kegiatan pembelajaran melalui kelas. Oh iya. Jadi berarti supaya Ibu nanti perasaannya itu artinya senang ya dan bersyukur dengan kegiatan ini. Ya. Karena nanti Ibu akan lebih secara dini mempersiapkan apa yang menjadi segala kebutuhan di kelas ya Bu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu untuk hari ini waktunya. Sama-sama. Oke, selamat siang Bu. Siang. Oke, demikianlah kegiatan percakapan praobservasi ini. Nanti selanjutnya kami akan melakukan kegiatan supervisi di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kelas 1B hari ini hari Sabtu tanggal 29 April 2023 kita jumpa lagi. Apa kabar semua hari ini? Sehat kah? Oke. Sebelum Ibu lanjut belajar hari ini, Ibu minta salah satu teman ke depan, Ibu minta Akila ke depan untuk berdoa, ya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan Akila ke depan.
yaitu kita di tema 1 diriku, kemudian subtema 2 yaitu tentang tubuhku dan pembelajaran yang ke-6. Baik anak-anak kelas 1B yang manis-manis dan cantik-cantik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca nyaring siswa dapat melafalkan huruf vokal dan konsonan A sampai dengan Z. A sampai dengan Z. Yang kedua, dengan membaca nyaring siswa dapat membaca kata tentang anggota tubuh atau yang berkaitan dengan benda lainnya. Kemudian yang ketiga, dengan membaca kata siswa dapat menuliskan kata tersebut kembali di buku tulisnya. Baik, kita lanjutkan. Besar karena teman yang di sebelah sini tidak dengar kalau suaranya kecil. Dari sini Ica, yang merah. Silakan. Buat suaranya. Baik, benarkah? Benar. Ya, coba tepuk tangan dulu untuk Ica. Bilal ke depan. Sebut ya huruf yang di kartu biru. Kartu biru, Bilal. Suaranya Ibu tidak dengar. Mantap. Selamat Bilal. Ibu mau lihat membaca, kasih ibu ya huruf yang sudah menjadi kata 4 atau 5 huruf yang sudah ibu siapkan di depan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa yang mau ikutan? Saya maju, berani, dipintar. Ayo. Ini kelompok yang sudah bisa membaca 4 atau 5 huruf. Yang sudah jadi kata ya, silakan. Yang hijau. Suaranya kuat, dia jadi dalam hati langsung baca, suaranya kuat. Oke. Ini Sean.
1, nomor 2. Sudahkah? Coba tulis nomor 1 ikan. Huruf apa duluan nih? Luas. Lalu terakhir. Nah, sudah? Oke. Nomor 2. Tulis. Bola. Huruf apa, Puas? Lalu terus tidak. H tidak ada. BOLA. Bacanya Ibu. Tadi Ibu sudah kasih tulis 2 nomor ya. 2 nomor. Nanti Ibu periksa. Ibu akan kasih nilai. Bukan memang di atas meja. Ibu akan kontrol dari pertama, anak yang pertama. Ya, benar. Benar, bagus. Semuanya hebat. 4 huruf sudah bisa. Ternyata banyak yang benar ya. Ibu belum ketemu ada yang salah. Semuanya benar. Belajar di rumah kan? Yang benar. Benar apa salah? Oke. Baik, mantap. Tepuk tangan untuk sampai semua. Ya, di bawahnya. Nomor 1, nomor 2. Tidak usah. Di sini Ibu sudah siapkan 4 kotak. Ya, nanti kalau diisi kata ini akan berhubungan dengan anggota tubuh. Jadi di sini Ibu sudah isi. Kotak pertama Ibu sudah taruh J. Ibu sudah pasang J di kotak pertama. Kemudian yang kotak kedua Ibu lepas. Yang kotak ketiga Ibu pasang huruf R. Dan yang terakhir Ibu pasang huruf I. Nomor 2 juga berhubungan dengan anggota tubuh. 4 huruf juga. Di sini Ibu sudah pasang huruf A. Di sini A. Yang paling depan ada M hari ini. Ya, sebelum Ibu tutup kita menyanyi dulu 1 lagu. 2. Tidak, lagu ini berhubungan dengan anggota tubuh. Lagu ini berhubungan dengan anggota tubuh. Sama-sama. 2. Sikap berdoanya bagaimana? Ya,
pada kesempatan ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi yang sebelumnya yang sudah kami lakukan, yaitu tahapan pra observasi dan kegiatan observasi. Yang terhormat Bapak Manajer Praktik Pak Queen Tombola, kami izin untuk melakukan kegiatan coaching di siang ini. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, pada kesempatan siang ini bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Kesempatan ini kan kita masih diberikan kesempatan itu sehat ya Bu ya. Ya baik, pada siang ini kita akan melakukan kegiatan coaching Bu ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, mungkin Ibu bisa sampaikan ke saya apa harapan dari Ibu pada pertemuan kita pada siang ini. Ya, terima kasih Ibu Su atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun yang sudah saya lakukan atau yang sudah saya praktikkan, yang sudah dilakukan Ibu Su mensupervisi saya sudah merasa, saya masih merasa ada beberapa kekurangan dan saya sangat membutuhkan saran-saran dari Ibu Su sebagai guru penggerak seperti itu. Oh, jadi mungkin Ibu di sini meminta saran atau masukan dari saya Bu ya untuk memperbaiki mungkin tentang proses pembelajaran yang sudah dilakukan pada kegiatan supervisi ya Bu ya. Oke, baik Bu. Sebelumnya bagaimana perasaan Ibu setelah disupervisi? Baik, perasaan saya setelah disupervisi itu saya merasa sangat senang. Kemudian saya juga merasa lebih mempersiapkan diri sebelum memulai pembelajaran saya di kelas. Namun demikian saya juga merasa ada beberapa kekurangan yang harus saya perbaiki. Jadi baik Ibu. Artinya Ibu senang sekali ya dan merasa bersyukur karena bisa menyiapkan pembelajaran dengan baik dengan adanya kegiatan ini ya Bu ya. Oke baik Bu. Pada kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apakah kegiatan pembelajarannya itu sudah sesuai dengan perencanaan? Terus bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Apakah sudah tercapai atau bagaimana Bu? Baiklah Ibu Su, untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya merasa tujuan-tujuannya sudah tersampaikan. Namun ada beberapa kekurangan yang perlu saya perbaiki lagi. Dengan begitu saya sangat mengharapkan Ibu Su sebagai rekan kerja terlebih lagi sudah mensupervisi saya bisa menyampaikan kepada saya kekurangan-kekurangan. Oke baik Bu. Jadi menurut Ibu pembelajarannya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Bu ya. Begitu pula dengan tujuan pembelajarannya. Menurut Ibu apa yang sudah baik dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, atau mungkin ada perbaikan-perbaikan apa yang harus Ibu lakukan? Baiklah, yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran itu, hal-hal baik yang sudah saya lakukan itu, saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya sudah membagi peserta didik saya menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Dan saya juga sudah melaksanakan pembelajaran yang bersosial emosional seperti itu. Namun ada hal-hal yang menjadi kekurangan saya, yaitu saya juga harus menyediakan selain media buku dan kartu-kartu guru yang sudah saya siapkan seperti yang sudah Ibu pantau. Saya juga lebih menyiapkan lagi gambar-gambar sesuai dengan siswa saya, siswa kelas 1, gambar-gambar anggota tubuh, gambar-gambar benda seperti itu. Kemudian saya juga lebih fokus di anak-anak atau peserta didik saya yang berkemampuan rendah atau berkemampuannya di bawah, dan terlebih lagi saya juga harus menyiapkan LKPD sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik saya. Jadi setelah saya dengar dari apa yang Ibu sudah uraikan itu, menurut Ibu ya Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran
pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Nah di mana di dalamnya termuat kompetensi sosial emosional Bu ya. Ya seperti apa yang sudah saya observasi di kelas. Saya sangat mengapresiasi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, sangat bagus sekali karena saya lihat anak-anak itu sangat antusias, mereka senang, mereka bahagia sekali dalam kelas. Dan terlebih lagi padahal mereka berkelas satu, tapi mereka bisa mengontrol diri untuk menjaga kenyamanan yang ada di dalam kelas. Namun seperti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, seperti media itu tidak hanya harus kartu huruf, mungkin bisa ditambahkan lagi dengan atau menampilkan gambar-gambar ya Bu ya, gambar anggota tubuh. Terus yang kedua mungkin kemarin kan Ibu mungkin kurang kontrolnya di anak-anak yang berkemampuannya di bawah rata-rata. Terus hal lainnya yaitu ini mungkin kurangnya di Ibu tidak menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kemampuan siswa. Karena kemarin LKPD yang saya observasi itu adalah rata semua. Ya, jadi baik Ibu untuk kedepannya seperti apa yang sudah Ibu uraikan tadi, perbaikan-perbaikannya itu, rencana apa kedepannya yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi atau memperbaiki hal tersebut? Baiklah Ibu Sun, saya punya rencana ke depannya untuk mengatasi hal-hal atau kekurangan saya saat pembelajaran. Saya lebih banyak lagi membaca artikel-artikel atau lebih banyak lagi menonton di media sosial menyangkut atau yang berhubungan dengan link atau video pembelajaran, dan saya juga lebih fokus atau berkolaborasi dengan sesama rekan, terutama rekan CGP, terutama lagi Ibu Sun sendiri sebagai teman saya atau sebagai guru CGP yang sudah mensupervisi saya langsung. Dan kemudian saya juga lebih lagi mengikuti webinar-webinar atau pelatihan online yang ada dalam platform PMM, singkatnya PMM seperti itu. Itulah Ibu Sun, saya sebagai pribadi saya juga lebih senang atau lebih giat lagi belajar. Oke, baik Bu. Wah, kalau saya dengar rencananya itu ya sangat mantap sekali Bu ya. Terus dalam mencapai apa yang sudah Ibu uraikan tadi, apa ada hal yang menjadi inspirasi atau ada teman mungkin yang bisa membantu dalam mewujudkan rencana Ibu? Baiklah Ibu, yang menjadi inspirasi saya terutama rekan-rekan saya, rekan-rekan dalam sekolah ini, terutama yang paling utama itu rekan CGP yang sudah berpengalaman, jauh lebih berpengalaman dari kita yang belum mengikuti, dan terutama lagi Ibu sendiri, kemudian kepala sekolah dan teman-teman lain lagi yang lebih berpengalaman. Baik, alhamdulillah Ibu ya. Ini saya juga termasuk bagian dari yang menjadi inspirasi Ibu. Ya, saya juga dengan senang hati Bu ya, ketika Ibu membutuhkan kami sebagai calon guru penggerak, dengan senang hati kami membantu. Nah, dari rencana yang Ibu sudah uraikan itu, kapan akan Ibu lakukan dan bagaimana targetnya? Atau mungkin ada sesuatu yang harus Ibu siapkan untuk membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Baiklah, untuk saya ke depannya saya merencanakan semua itu bisa terwujud dalam 3 bulan ke depan atau minimal dalam 1 semester itu semua sudah bisa terwujud. Dan untuk membantu hal itu saya harus menyiapkan catatan atau sebagai pengingat begitu agar saya tidak lupa tentang rencana saya. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi intinya Ibu bisa lakukan dari sekarang, dan mungkin targetnya itu mungkin untuk tahun ajaran berikut itu Ibu sudah mantap ya melakukannya. Jadi yang berikut untuk rencana pengembangan diri Bu, seperti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang saya tanggapi itu mungkin Ibu bisa uraikan lagi mungkin aktivitas pengembangan apa yang mau dilakukan, terus
terus tujuan apa yang hendak dicapai, ukuran keberhasilannya seperti apa, terus pendukungnya apa, dan waktunya bagaimana, Bu? Baiklah Ibu Sum, pertanyaannya banyak sekali, akan saya jawab satu persatu. Adapun pembelajaran berdiferensiasi ini sudah saya dengar sangat lama Ibu Sum, namun pelaksanaannya saya belum melaksanakan, tapi saya sangat bersyukur Ibu Sum sebagai seorang CBP mensupervisi saya, akhirnya dengan belajar saya bisa melaksanakan itu. Dan menyangkut dengan rencana rencana pengembangan diri, pengembangan diri saya itu yang pertama itu aktivitas pengembangan, saya sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Kemudian pertanyaan Ibu Sum yang berikut itu tentang tujuan yang hendak saya capai itu, saya juga sudah menyiapkan media-media pembelajaran yang berupa kartu-kartu huruf, dan saya juga harus lebih menyiapkan lagi atau lebih menambahkan di gambar-gambar karena itu menyangkut dengan kelas 1 harus lebih ke gambar ya, begitu. Kemudian saya juga membagi siswa sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi nanti untuk rencana kedepannya Ibu mau kembangkan diri itu mungkin di pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Seperti apa yang sudah diuraikan itu, perbaikannya seperti mungkin Ibu di situ tujuan yang hendak dicapai itu yang pertama mungkin Ibu akan menyiapkan media lebih dari satu ya. Terus yang kedua mungkin guru lebih fokus ke anak yang memiliki kemampuan di bawah. Terus yang ketiga menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kemampuan siswa, tingkat kemampuan siswa Bu ya. Jadi ukuran keberhasilannya bagaimana ya Bu ya untuk pembelajaran ini nanti? Ukuran keberhasilan itu media pembelajarannya harus tersedia dengan baik, kemudian siswa mampu setelah melalui berbagai kegiatan itu. Saya mengharapkan siswa mampu sesuai dengan siswa mampu mengembangkan pengetahuannya atau memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kemudian tersedianya saya juga harus menyiapkan LKPD sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi Bu ya, rencana yang sangat bagus sekali untuk rencana kedepannya. Jadi baik Bu, setelah sesi coaching kita pada siang ini, apa ada perubahan pemikiran atau pandangan Ibu mengenai kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan? Baiklah Ibu, saya sebagai seorang guru yang sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas, saya berharap ke depannya kepala sekolah bisa melakukan supervisi kepada kami guru-guru, paling tidak itu sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau minimalnya 1 kali per 1 semester. Dengan demikian kami sebagai guru ini dapat menyiapkan pembelajaran atau menyiapkan media yang berhubungan dengan materi yang diajarkan nanti itu lebih awal, dan kami juga mempersiapkan diri. Artinya Ibu mengharapkan dari sini manfaatnya setelah disupervisi itu yang seharusnya kepala sekolah atau seorang pemimpin itu bisa melakukan kegiatan supervisi Bu ya. Jadi baik, ini setelah apa yang sudah kita bicarakan, bercakap-cakap dari tadi, saya mau tanya, apa yang Ibu rasakan setelah kegiatan yang sudah kita lewati, mulai dari kegiatan pra-observasi, terus kegiatan observasi hingga pasca sekarang ini, bagaimana perasaan Ibu? Baik Ibu Sum, perasaan saya sangat senang, sangat bahagia dengan kehadiran Ibu Sum sebagai rekan CBP yang sudah banyak berpengalaman. Dengan demikian saya lebih awal menyiapkan diri saya. Dengan demikian saya tidak merasa pembelajaran itu mengambang karena sebelumnya sudah menyiapkan diri lebih awal, dan saya juga bisa meminimalisir kekurangan. Jadi artinya kegiatan kita hari ini bermanfaat ya. Jadi ini
menurut Ibu nih bagaimana? Menurut Ibu ya, bagaimana pelaksanaan coaching yang sudah saya lakukan terhadap Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya merasa bangga, senang karena sebelumnya Ibu Sum sudah menyampaikan apa-apa yang harus saya persiapkan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Pokoknya saya sangat senang sebagai rekan kerja, merasa bangga dan merasa bangga. Oke, jadi baik Bu ya. Untuk kegiatan pasca observasi kita di siang ini mungkin sampai di situ dulu. Nah, jadi semoga Ibu bisa mewujudkan apa yang menjadi